Halo, saya adalah seorang single mom yang menikah karena hamil di luar nikah. Saya hamil pada saat usia saya 19 tahun, dan pacar saya berumur 20 tahun. Saya paksa dia untuk menikahi saya. Keluarga dari suami saya juga tahu, dan mereka mencoba menerima. Sedangkan keluarga saya, sama sekali tidak tahu karena memang saya merantau di Jakarta. Lalu siapa yang menjadi wali nikah? Ya wali hakim. For your information, saya menikah siri, karena papa kandung saya pun tidak bisa menjadi wali sebab kita berbeda agama. Hingga pernikahan kami, saya selalu menangis. Karena suami saya benar-benar menyiksa batin saya. Ya, saya tahu dia mau bebas. Dan saya berusaha untuk menerima dan tidak melarang dia bermain dengan teman-teman prianya. Tapi ternyata dia dikenali oleh teman-temannya kepada perempuan-perempuan yang sangat saya benci hingga detik ini. Jujur saya tidak pernah tahu password HP suami saya, namun pernah sekali suami saya lupa melok HP-nya sehingga saya bisa buka chat mereka. Di sini suami saya ternyata abis dugem. Padahal di hari sebelumnya saya minta dia menemani saya USG. Perlu diketahui seluruh biaya saya selama hamil, saya yang menanggung. Bagaimana dengan keluarga suami saya? Ya mereka memberikannya kepada suami saya, tapi memang suami sayanya saja yang pelit. Setiap saya pulang kerja, saya selalu membawa makanan untuk dia. Setiap saya makan enak, saya selalu kepikiran apa dia sudah makan. Tapi ternyata dia tidak melakukan hal yang sama. Makan dan jajan hanya untuk sendiri. Pernah dia kepergok jalan dengan perempuan lain, saya tegur dia dan teman-temannya. Dia melempar saya tepat di perut saya yang sedang hamil. Jujur, saya sedih tapi saya harus terima karena itu dosa saya. Saya menerima semua perbuatannya, hingga saya melahirkan. Pada saat saya melahirkan, dia ingin memberi anak saya ke orang di Facebook dengan imbalan 13 JT. Gila kan? Tapi walaupun begitu, dia menemani saya, dia mengazani bayi perempuan kami. Namun ternyata dia tidak berubah. Dia jalan sama perempuan lain dan ketika saya tegur, dia bilang bahwa dia sebenarnya gak cinta sama saya. Bayangkan, nifas saya bahkan belum selesai. Bisa-bisanya dia berucap seperti itu. Akhirnya, setelah 25 hari saya melahirkan, saya kembali bekerja agar saya tidak stres. Kepada siapa anak saya diurus? Atasan saya di tempat kerja saya dulu. Dia ingin sekali punya bayi, dan dia bantu mengurus anak saya. Selama saya memulai hidup saya kembali, saya akhirnya memiliki pekerjaan yang baik. Saya kembali melanjutkan kuliah, dan gak tahu kenapa tiba-tiba perasaan cinta saya berubah menjadi benci. Karena saya merasa saya bukan perempuan lemah, saya pekerja keras bahkan sebelum saya bertemu dengan dia. Muncul perasaan tidak terima dan selalu bertanya-tanya. Layakkah seorang saya diperlakukan sebegininya? Saya istri tapi saya seperti terhina. Puncaknya, saya meminta berpisah. Dan dia janji berubah. Saya menolaknya dan dia tidak mau. Tapi di depan matanya, saya robek surat pernyataan kami telah menikah siri. Dia memukul saya, lalu dia pergi dari rumah untuk kuliah. Setelah dia pergi, saya langsung membereskan seluruh baju saya dan saya memulai hidup baru, dengan ngekos. Buat kalian yang bertanya bagaimana dengan anak saya, dengan keputusan yang mungkin egois dan jahat, saya memberikan anak saya kepada atasan saya itu. Dengan catatan mereka memperbolehkan saya bertemu dengan anak saya, bahkan mereka menganggap saya seperti adiknya. Mereka membantu saya membayar kuliah saya. Kejadian itu berakhir di tahun 2023, dan ini sudah tepat setahun kami berpisah. Dan sampai sekarang saya masih sering kali ke psikolog. Mungkin terdengar lebay, tapi saya benar-benar terluka. Jujur, saya merasa ini semua dosa saya, dan saya berusaha ikhlas. Tapi ada kalanya saya merasa seperti ingin menyerah saja di dunia ini. Tapi saya teringat ketika bayi perempuan saya menangis untuk pertama kalinya setelah keluar ke dunia. Saya tidak membenci laki-laki itu, namun saya selalu memohon kepada Allah. Saya tidak ingin bertemu dengan laki-laki ini di kebetulan manapun.
Saya selalu berjanji untuk memperbaiki kehidupan dan karir saya demi anak saya. Saya akan tetap bertanggung jawab meskipun dia sudah diadopsi. Saya mempersiapkan tabungannya untuk dia besar nanti. Rasa sakit ini tidak pernah hilang dari hati saya. Dan jujur, sudah tidak ada keinginan saya untuk menjalin kembali hubungan serius. Terakhir yang saya tahu, mantan saya sudah memiliki kekasih baru. Saya tidak mencari tahu tapi ada seseorang yang memberi tahu saya. Oh ya, beberapa kali juga dia coba reach saya. Tapi sedikit pun saya berusaha tidak membuka celah. Terkadang di otak saya terlintas, apa saya salah membuat keputusan? Apa seharusnya saya bertahan? Karena saya benar-benar tidak melihat sedikit pun dia kena karma dari apa yang ia perbuat. Tidak usah kepada saya yang juga pendosa, tapi dosa dia kepada anak perempuannya yang tidak salah apapun. Semoga kisah hidup saya bisa menjadi pelajaran buat kalian semua. Baik bagi kamu yang masih muda atau bagi kamu yang sudah menjadi orang tua. Agar tidak ada penyesalan dalam hidup kalian. Berpikirlah ulang sebelum melakukan hal yang membuat masa depanmu hancur.